Halo, selamat datang di Gen Adi Lab. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai pestisida. Ya, Bapak Ibu. Semua hal tentang pestisida. Oke, jadi nanti ada akarisida, insek, kemudian fungi dan lain-lain ya. Mekanismenya juga saya akan coba bahas di video secara berseri ya, mungkin nggak satu video karena akan panjang, nanti akan saya buat secara berseri. Nah, ini kita akan masuk ke pengertian dulu ya secara umum pestisida. Nah, kita tahu apa sih pestisida yang sering Bapak Ibu gunakan. Ya, jadi pestisida itu ya berasal dari sed and sida ya. Dari bahasa Latin artinya membunuh ya. Kalau dalam bahasa kuno itu, kalau yang bahasa sekarang ya artinya untuk mengontrol, untuk membunuh juga ya, untuk ya pencegahan kayak gitu. Nah, tapi intinya sama pestisida itu ya, untuk membunuh. Nah, misalnya ini saya kasih contohnya di bagian Amerika ya. Jadi banyak tanaman buah-buahan ya, bunga, dia diproteksi menggunakan insek ya, kayak gitu. Nah, tapi kendalanya Bapak Ibu, ini jadi si lebah ini ya, lebah ini kan dia bukan hama ya. Nah, karena tanamannya ini sering diberikan oleh pestisida, akhirnya tanaman ini terkontaminasi kayak gitu. Jadi pesticide application, jadi ada bunga terkena kontaminasi pestisida, sehingga ketika ini lebahnya ini mencari nektar ya, si bis ini mencari nektar, dia terkontaminasi karena nektar tersebut masuk ke dalam bunga. Nah, masuk ke dalam bunga kemudian dihisap oleh ini lebah ini. Nah, sehingga larva dari lebah ini dia bisa terkontaminasi oleh pestisida. Jadi kasihan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nggak cuma musuh alami juga, karena bis kan dia musuh alami juga ya, membantu kita, tapi sebenarnya kita juga bisa terkena pestisida Bapak Ibu. Misalnya dari hasil pasca panen pertanian itu bisa, nanti kita akan bahas. Kita lanjut lagi. Jadi ini ya sarannya, gunakan pestisida ketika diperlukan aja kayak gitu. Jadi tidak berlebihan, should be applied only when scouting and monitoring indicate that as population affected determine economic. So, jadi ya kita menggunakan ketika di ambang batas saja kayak gitu. Nah, ini banyak sekali ya ketika kita pengaplikasian di bagian sini ya, kita misalnya sini gulma nih, aplikasikan. Nah, dia juga bisa terdampak Bapak Ibu kayak gitu, yang bagian sini kanan kiri juga bisa terdampak. Jadi kasihan, ini musuh alami yang seharusnya bukan target kita tapi malah terkena kayak gitu. Nah, makanya kita harus betul-betul mempertimbangkan juga ya ketika ingin aplikasian pestisida. Kita lihat Bapak Ibu, pestisida itu banyak sekali ya jenisnya, bukan jenis tapi bidangnya ini ya. Kalau kita agriculture, pertanian ya, ini untuk mengontrol hama, pes gitu kan, tikus, kemudian ada weeds itu gulma dalam pertanian. Tapi bagian domestik, perumahan ya, Bapak Ibu sering menggunakan ya spray kontrol atau mungkin merek-merek untuk membunuh nyamuk, kecoa. Nah, itu juga sama pestisida juga. Nah, mungkin di bagian hospital ya, ini public health untuk malaria, ring fever. Mungkin di tempat-tempat, di pabrik-pabrik juga ada personal application, clothing and skincare. Kalau yang skincare ini saya kurang tahu Bapak Ibu, apakah produk skincare itu ada pestisidanya ya. Ya mungkin yang tahu bisa sharing-sharing lah di kolom komentar. Baju mungkin ya, baju. Nah, saya pernah kerja di pabrik Bapak Ibu, di pabrik makanan, dia juga pakai pestisida, tapi pestisidanya hati-hati lah. Nah, kalau dalam bidang pertanian Bapak Ibu kita ya, ini tipenya banyak sekali, ada algicide sampai rodenticide. Kita lihat algicide ini untuk alga, algicide untuk burung, baktericide untuk bakteri, fungicide buat jamur, herbicide buat gulma,
insek, ini hama, miti itu apa ya, tunga apa ya, mite, molluska, ini ada molluscicide, apa ini berarti keong ya, snail, nematoda, ini cacing ya, nematoda cacing kecil-kecil, ada ikan, rodent, ini tikus. Jadi ketika Bapak Ibu ingin mengaplikasikan pestisida ya, Bapak Ibu harus tahu tanaman saya rusak karena apa ya, karena penyakit. Nah berarti kalau penyakit Bapak Ibu belinya yang kalau nggak fungi, bakteri. Nah kalau misal dia belinya herbi ya nanti biasanya nggak efektif kayak gitu kalau nggak sesuai sama tipenya. Jadi harus hati-hati ya gitu Bapak Ibu. Nah perlu kita tahu juga antara bakteri dan fungi ini kayak gimana macamnya, itu yang agak susah di situ sih Mas Mbak, Bapak Ibu. Oke, ini ya tadi kalau